Assalamualaikum, halo semuanya, perkenalkan saya Alam Purwafatah, program dari kelompok 1. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan teks editorial yang berjudul Percuma Lapor Polisi. Kelompok kami terdiri dari Ajeng Tazkiyah, Alam Purwafatah, alias Salsabila Zaid, Andre Pamungkas Permana, dan Anissa Septiani. Pembahasan yang akan dibahas di teks editorial yang berjudul Percuma Lapor Polisi, pertama tesis atau pengenalan isu, kemudian kritik, pujian, saran, dan kesimpulan. Kenapa kami memilih topik ini? Akan dilanjutkan oleh Ajeng. Percuma lapor polisi, tagar yang menggantung di puncak media sosial selama 1 pekan ini sempat trending nomor 1 di Indonesia. Banyak sekali keresahan yang dicurahkan oleh warganet terhadap lembaga kepolisian, mulai dari ketidakjelasan kelanjutan kasus 3 anak saya diperkosa, pedagang sayur dianiaya preman, dan banyak lagi kasus percuma lapor polisi di sekitar kita. Kalimat fakta pada paragraf ini adalah sempat trending nomor 1 di Indonesia dan mulai dari ketidakjelasan kelanjutan kasus 3 anak saya diperkosa, pedagang sayur dianiaya preman, dan banyak lagi kasus percuma lapor polisi di sekitar kita. Nampaknya, layanan pengaduan sekarang memiliki segudang syarat dan ketentuan, terutama syarat mampu membungkam kepolisian dengan uang dan orang dalam. Tak jarang, banyak kasus lambat ditangani oleh kepolisian atau ditangani dengan cara tidak profesional. Kalimat opini berupa kritik, yakni, nampaknya layanan pengaduan sekarang memiliki segudang syarat dan ketentuan. Dan juga tak jarang banyak kasus lambat ditangani oleh kepolisian atau ditangani dengan cara tidak profesional. Contohnya saja, pertama, pada kasus 3 anak saya diperkosa, bukannya korban mendapatkan perlindungan, justru polisi menuduhnya mengalami gangguan mental. Suatu kesimpulan yang sangat aneh yang dilakukan oleh polisi karena dalam waktu singkat dapat memutuskan kesimpulan tanpa adanya investigasi lebih lanjut. Kalimat kritik pada paragraf ini yaitu suatu kesimpulan yang sangat aneh yang dilakukan oleh polisi. Atau pada kasus pedagang sayur dianiaya preman, korban penganiayaan justru malah mendapatkan surat dan dijadikan tersangka. Padahal bukti-bukti yang dikumpulkannya terpampang jelas di tubuh korban, dari mulai lebam di wajah hingga luka di bagian perut. Tidak masuk di akal jika korban yang seharusnya mendapatkan bantuan selain dari psikologis, juga bantuan perlindungan hukum malah dijadikan tersangka. Kalimat kritik pada paragraf ini adalah tidak masuk di akal jika korban yang seharusnya mendapatkan bantuan selain dari psikologis. Adapun kalimat sarannya yaitu seharusnya mendapatkan bantuan selain dari psikologis juga bantuan perlindungan hukum. Berbeda halnya dengan kasus Menko Polhukam Wiranto ditusuk. Polisi langsung dengan sigap memburu pelaku penusuk Wiranto dan menginterogasinya. Atau kasus Jaksa Pinangki terjerat suap. Pada kasus ini, Jaksa Pinangki nampak jelas terlihat diistimewakan oleh kepolisian, padahal sudah membuat kasus yang merugikan dan membuat malu negara. Kalimat opini berupa pujian pada paragraf ini adalah langsung dengan sigap memburu. Kalimat kritik pada paragraf ini adalah Jaksa Pinangki nampak jelas terlihat diistimewakan oleh kepolisian. Tentu saja hal yang baik dan perlu diapresiasi ketika polisi mampu menangani kasus secara cepat dan profesional. Tapi rasanya demi mendapatkan sebuah keadilan atas perlindungan hukum, seakan ada sekat keadilan yang sangat tinggi dan ada harga yang harus dibayar untuk itu. Kalimat opini berupa pujian pada paragraf ini adalah tentu saja hal yang baik. Perlu diapresiasi. Kalimat kritik pada paragraf ini adalah seakan ada sekat keadilan yang sangat tinggi. Praktik ini jelas membawa dampak besar yang bisa berakibat kepada hilangnya rasa kepercayaan setiap orang kepada lembaga kepolisian. Karena seharusnya polisi sebagai lembaga negara harus mampu melindungi dan menjamin keamanan setiap warga negara sesuai dengan tugas dan wewenangnya yang tercantum pada KUHP dan juga pasal 16 UU RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Adapun kalimat sarannya yaitu seharusnya polisi sebagai lembaga negara harus. Kalimat fakta pada paragraf ini adalah yang tercantum pada KUHP dan juga pasal 16 UU RI 02 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Praktik lobi-lobi aparat hukum nampaknya bukan lagi hal yang tabu dan sudah begitu mekar sehingga sulit dikikis. Akan tetapi, bukan berarti lantas kita menyerah dan melakukan pembiaran.
Seharusnya ada proses penyaringan yang sangat ketat ketika seseorang ingin menjadi seorang polisi, agar di kemudian hari tidak terjadi lagi mafia-mafia menyediakan ruang pelanggaran untuk pelanggaran hukum. Karena jika itu tidak dilakukan dan para mafia terus merusak tubuh dari Badan Pelindungan Hukum, lantas pada siapa lagi kami akan berharap pelindungan dan keamanan hukum? Adapun kalimat sarannya, yaitu seharusnya ada proses penyaringan yang sangat ketat ketika seseorang ingin menjadi seorang polisi. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Jangan lupa like, komen, dan share videonya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.